Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam. Subhanallah alhamdulillah wa musallif hadal kitab saya Alim Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin bahas niki nggih, sambungannya kalih niki. Asbabut tayammum salah satu, nah, yang ketiga itu wal ihtiyaju ila li antasil hayawani muhtaramin. Ketika ada hewan, misalkan kemarau panjang, kurang air atau airnya terbatas. Kalau di sana itu ada hewan, misalkan kambing atau sapi, maka didahulukan kambing atau sapi itu untuk diberi minum daripada untuk kita wudu. Karena apa? Karena itu adalah hewan-hewan yang dimuliakan istilahnya. Nah, terus di bab berikutnya ini hewan, apakah ada hewan yang tidak dimuliakan? Ada. Menurut fikih ya, menurut fikih madhab Syafi'i, apa saja hewan yang tidak dimuliakan? Ada kurang lebih 6. Ghairul muhtaramin sittatun. Ghairul muhtarami sittatun. Ada 6 hewan yang tidak dimuliakan, dianggap hewan. 1, tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat dianggap hewan. Jadi misalkan pas ada kekeringan, ada hanya cukup air, gitu, cukup air untuk kita atau untuk hewan kita, dan di sana juga ada orang, tapi orangnya itu tidak pernah sholat, maka orang yang tak sholat tidak usah dikasih. Lenger ya ben gitu istilahnya, neng wae gitu. Artinya apa? Artinya kita lebih utama ya, sapi atau kambing daripada orang-orang yang meninggalkan sholat. Ini menurut madhab Syafi'i. Ya, jadi orang yang meninggalkan sholat itu dianggap hewan yang tidak sudah hewan, juga tidak dimuliakan. Yang kedua wazanil muhsan, orang yang melakukan zina muhsan. Zina muhsan itu jadi selingkuh dengan orang atau ya orang yang sudah beristri atau bersuami. Jadi ada orang itu selingkuh atau zina dengan laki-laki yang sudah beristri atau suami ya atau wanita yang bersuami, maksudnya itu. Nah, itu juga dianggap sebagai hewan dan tidak dimuliakan. HP kebu sapi lah itu. Kalau ada air itu lebih diutamakan kebu sapinya itu daripada mereka. Yang ketiga wal murtadu, orang yang murtad. Murtad itu keluar dari agama. Nah, nanti saya cuplikan dari kitab Sulam Mutafik. Ini sebenarnya sekarang itu banyak orang yang gampang ya mempermudah sesuatu itu, padahal itu telah menjadikan kita itu atau orang itu keluar dari agama tanpa dia sadari. Nanti tak bacakan. Kemudian wal kafirul harbiyu adalah kafir harbi, orang kafir yang memusuhi orang Islam. Kafir harbi itu juga dianggap. Ini padahal kan tidak, padahal bukan hewan semuanya, tapi orang, tapi dianggap hewan. Ya. Padahal orang semua 1 sampai 4 ini kan wujudnya orang ini, tapi dianggap hewan yang tidak dimuliakan, setara dengan anjing dan babi itu. Yang nomor 5 wal kalbul ngakuru, anjing yang galak. Kemudian yang ke-6 wal hinzir. Kalau 5 dan 6 ini anjing betulan, ya apa hewan betulan. Kalau 1 sampai 4 ini kan orang yang dianggap hewan dan tidak dimuliakan. Nah, sekarang saya mau bahas tulah bahas yang ketiga ini, wal murtadu murtad. Di kitab Sulam Taufik ini, ini dijelaskan panjang lebar apa saja toh yang menyebabkan kita itu atau orang Muslim itu menjadi keluar dari Islam walaupun mereka tidak sadar. Di sini disebutkan ya,
Faqad kasura fi hadzal zamani yatasahhulu fil kalami hatta ana yahsum min ba'di alfadun tukhriju min al-Islam. Pada zaman sekarang ini, padahal zaman ini kan zaman pembuat kitab ini sudah berapa ratus tahun yang lalu ya. Dan ini disebutkan pada zaman ini waktu itu, apalagi sekarang tentunya. Apalagi sekarang. Banyak orang itu yang berkata-kata, yang ngomong guneman, ngobrol itu, ngobrol. Itu gampang mempermudah omongan itu, kemudian dia tidak sadar bahwa dengan omongannya itu sebenarnya dia sudah keluar, sudah murtad, sudah keluar dari Islam. Walayara nadalika, dan mereka tidak tahu tentang hal itu. Nah ini mau dijelaskan. Wal rida itu salah satu aksamin, bahwa murtad itu ada 3 bagian. I'tiqadatun, bentuknya i'tiqad, keyakinan, wa fa'alun dan pekerjaan, wa qawalun dan omongan. Sekarang tak tidak apa-apa, rada dawa sithik tidak apa-apa nggih. Tidak apa-apa ini. Nah, contoh dari murtad atau keluar dari Islam yang i'tiqadan. I'tiqadan itu i'tiqad, keyakinan. Keyakinan dalam hatinya itu berubah itu. Apa saja? Satu, wa minal awali syakun fillah aw fil rasul aw fil Quran aw fil yaumil akhir awil jannatu. Jadi orang yang meragukan keberadaan Allah, Allah itu ono ora. Itu orang yang ragu. Nah, ini untuk kita ya. Jangan digunakan untuk menghukumi orang lain, tapi untuk kita. Orang yang ragu dengan Allah, keberadaan Allah, wujudnya Allah, ragu. Nah, itu murtad. Kemudian warusul meragukan utusannya Allah. Nabi Muhammad ini nabi tenan ora to. Nah itu murtad gitu. Meragukan kebenaran Al-Qur'an. Iki gaweane iki tenan wahyu dari Allah atau hanya gaweane Nabi Muhammad. Nah, meragukan hari kiamat. Gitu. Meragukan hari kiamat. Masuk iya sejak hancur alam semesta ini. Kemudian meragukan adanya surga dan neraka. Meragukan adanya pahala. Jadi kalau kita beramal baik, masuk diganjar. Masuk ngene masuk ngomongnya apa? Tersenyumnya masuk untuk ganjaran. Nah, misalkan ya itu. Meragukan siksaan Allah. Misalkan nguntit utawa nggak mulai apa yang bukan haknya itu, masuk ini ono siksane. Nah, itu. Jadi ragu, gitu. Itu secara udah keluar murtad. Meragukan hukum yang disepakati oleh para ulama mustahid. Ya, hukum fikih, hukum Islam, berkeyakinan tidak ada sifat wajib Allah yang telah jadi Allah kan punya sifat wajib. Mahono janjane sifat ya itu sudah membuat orang itu jadi murtad. Nah ini yang rada sering halala muharraman, menghalalkan perkara yang haram. Menghalalkan perkara yang haram, yang hukumnya itu haram tapi dianggap halal. Misalkan apa? Zina. Zina ki olah ya. Nah, itu murtad. Terus ngerampok, nyuri. Gitu. Ya, siapa lah yang dihalalkan, ya diharamkan. Kok dihalal no? Ngombe gitu misalkan. Halal ya ngombe, mau titik we. Nah, itu membuat orang itu jadi murtad. Kemudian mengharamkan yang halal. Mengharamkan yang halal, harrama halalan. Misalnya apa? Jual beli, itu kan halal. Nikah, gitu. Kemudian meniadakan yang apa malam wajib, mewajibkan apa yang tidak diwajibkan. Ini kadang-kadang ya, mewajibkan yang tidak diwajibkan. Jadi misalkan ya puasa sunat atau sholat sunat rawatib kan sunat itu, tapi diwajibkan. Nah itu termasuk mana ya yang sunat biarkan sunat itu, jangan diwajibkan. Kalau kita mau ngerjakan sendiri ya tidak apa-apa, tapi jangan mewajibkan ke orang lain. Jadi ya yang sunat ya biarkan sunat, yang wajib ya wajib.
Terus wa nafa masrungiyata mujma' alai kadzalik. Nanti kalau anu di setel lagi Pak ya. Soalnya kan tidak menulis nih dengan mau apa ya. Nah itu nanti harus setel lagi aja. Meniadakan ibadah yang disyariatkan agama. Rauno ya sholat sunat rawatib qobliyah ba'dahi rauno. Nah itu jadi murtad. Terus nafa masyungaitan masyungalai adalika awang azama ala kufri mustaqbalan. Berencana wah aku sesuk arep kafir kok aku ngono. Nah itu juga wis murtad. Berencana murtad itu wis murtad. Banyak sekali bimbang dalam agama gitu, bimbang dalam agama, mengingkari adanya sahabat-sahabat Nabi, mengingkari kerasulan Rasulullah, mengingkari satu huruf Al-Quran yang telah disepakati ulama, terus mendustakan dan meremehkan nama Rasul, menyangka ada Nabi sesudah Rasul, sesudah Nabi Muhammad. Nah, itu semuanya yang dalam bentuk i'tiqadi, ada keyakinan dalam hati kok. Seperti itu membuat seseorang itu jadi murtad. Yang kedua, murtad karena perbuatan. Kalau ini jelas nih, gampang nih. Gampang. Murtad karena perbuatan bakismus. Bukan apa? Nyembah berhala, nyembah patung, nyembah matahari. Patung, nyembah matahari. Nah, itu gampang kelihatan kalau itu. Gitu, gampang. Terus menyembah makhluk yang lain, kalau itu jelas gampang ini kelihatan. Kemudian yang ketiga yang tadi terkait dengan omongan tadi. Yang ketiga, murtad karena ucapan qauliyah. Karena al-aqwalu ya kasiratun bidan latung hasaru. Ini yaqulu li muslimin ya kafiru ya yahudu ya oyan. Omong gitu, jeluk sedulure. Nah ini jeluk sedulure sesama muslim, "Wei kafir, hei Yahudi, hei Nasrani." Itu yang memanggil itu murtad. Makanya hati-hati. Kemudian ya ngadi madin murid dan bidzalika analladzi alal mukhatab minaddin. Menghina salah satu nama dari nama-nama Allah. Menghina janji dan ancaman Allah. Berkata berkata, andaikan Allah memerintahkanku, maka aku tidak akan mengerjakannya. Kalau aku diperintah oleh Gusti Allah pasal dinorku, aku harus melakukan. Nah itu murtad. Lalu sudah melawan Allah. Omong, jika arah kiblat dipindah ke arah yang lain, maka aku tidak mau sholat. Karena kiblatnya kita ngulon barat ya, kiblat kita ke barat. Misalnya kiblatnya dipindah masuk malor, aku harap melu. Nah itu juga sudah itu menjadikan murtad. Seandainya aku diberi surga oleh Allah, maka saya tidak mau memasukinya. Itu murtad, menampakkan kedurhakaan secara keseluruhan, seperti ngomong, jika Allah menyiksaku karena meninggalkan sholat padahal aku sedang sakit, berarti Allah menzalimiku. Itu murtad. Berkata, ini bukan takdir Allah. Sama sesuatu kok loro atau apa, padahal itu takdir. Semua yang terjadi pada diri kita kan takdir. Terus ngomong, ini duduk takdir Gusti Allah. Nah itu murtad. Andai yang menjadi saksi itu para nabi, para malaikat, atau seluruh muslimin, maka aku tak akan mau menerima mereka menjadi saksi. Itu juga terus seandainya si fulan jadi nabi, saya tak mau percaya padanya. Terus omong dengan nada meremehkan, ada kata apa lagi? Nah itu. Nah itu nada meremehkan itu bahaya. Karena saya berlepas diri dari Allah, dari nabi, dari malaikat, dari syariat. Ini juga
menjadikan hak. Terus membaca Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran di tempat dengan maksud menghina. Maksud menghina, membaca Al-Quran tapi maksudnya menghina. Terus ini sama. Ini saya rada aneh. Nah ini. Omong sejak saya sholat tidak mendapat kebaikan. Aku salat duha ki ora anu. Aku salat duha semua sebenarnya nambah apik. Ya. Dan banyak lagi itu wakil ini di antara itulah intinya gini intinya itu mawon bahwa keyakinan perbuatan perkataan yang menunjukkan penghinaan ya, meremehkan Allah, kitabnya Allah, rasulnya, malaikatnya, syiar atau tanda atau hukum agama itu menyebabkan kufur dan dosa. Jadi ini tinggi hati-hati untuk diri kita. Gitu. Ini tadi memperjelas terkait dengan apa nih mau? Memperjelas terkait dengan kafir tadi. Nah, yang ketiga wal murtadu. Oke, saya kira itu begini nambah wawasan. Ya, satu untuk ilmu, yang kedua untuk berhati-hati kita. Karena ternyata dari enam ini, yang 4 itu sebenarnya bukan hewan, tapi manusia yang dianggap hewan dan lebih rendah daripada hewan sapi, kambing dan seterusnya itu. Gitu. Saya kira itu semoga bermanfaat. Mungkin bermanfaatnya. Enten pertanyaan atau besok saja? Sedikit saja lah. Oke. Nun sewu yang tadi kaitannya dengan nopo tidak mewajibkan apa yang jadi sunat tadi itu. Nah, kalau itu perintah guru bagaimanakah? Ya, kalau perintah yang penting etikotnya Pak, hatinya. Etikotnya hati begitu, itu bahwa ini perintah guru tapi di dalam syariat tidak wajib. Oh, iya. Oke. Tapi Ya. ini kita melaksanakan dalam rangka perintah guru, tapi tidak menghukumi itu. Oke. Jadi beda antara wajibnya Gusti Allah sama kewajiban kita terhadap perintah guru begitu. Beda. Oh, iya. Tapi biasanya guru itu biasanya loh, kalau beliau itu ngalim biasanya juga udah tahu juga tidak akan mewajibkan yang tidak wajib. Oh, Ngaten? Siap. Insya Allah menawi wonten anu menjang sambut lagi. Iya. Oke, mari kita tutup kajian ya. Mas Anang mau tanya? Mboten Pak, mboten nggih. Gimana kita tutup, kita tekapi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.